Halo teman-teman semua, sahabat investasi dini. Di video kali ini saya akan membahas rumus untuk menghitung pergerakan harga saham. Tentunya video ini akan sangat menarik, jadi tonton video ini sampai selesai ya. Di sini saya akan membahas kembali mengenai support dan resistance. Support adalah area atau harga yang dapat diyakini sebagai titik atau area terendah pada suatu masa yang dapat dijadikan sebagai reversal point atau pembalikan arah pada perdagangan. Mari kita lihat contohnya. Di sini supportnya bisa kita katakan sebagai titik yang saya beri warna kuning ini. Bisa dilihat apabila harga hampir atau sudah menyentuh titik tersebut atau area tersebut, maka akan terjadi pembalikan arah pergerakan harga. Yang semula masih turun, tiba-tiba akan melonjak naik ke atas. Begitu pula dengan resistance, merupakan kebalikan dari support, yaitu area atau harga yang dapat diyakini sebagai titik atau area tertinggi pada suatu masa yang dapat dijadikan sebagai reversal point atau pembalikan arah pada perdagangan. Resistance di sini saya tarik garis berwarna kuning juga, yang apabila harga mencapai titik atau area tersebut, maka harga akan berubah tren dari yang semula naik, ya sekarang akan menjadi turun menuju ke support terdekat sebelum berubah arah kembali. Nah, selanjutnya kita akan melihat rumus untuk menghitung support dan resistance terdekat. Nah, rumusnya sendiri yaitu P sama dengan high plus low plus close bagi 3, di mana high adalah harga paling tinggi pada suatu hari perdagangan, low yaitu harga terendah, dan close yaitu harga penutupan. Mungkin kalau saya jelaskan di sini kalian akan kurang paham, maka kita akan langsung menuju spreadsheet Excel-nya ya, untuk saya jelaskan lebih lanjut beserta dengan menggunakan contoh. Oke, jadi saya di sini sudah berada di spreadsheet Excel-nya. Saya namakan file ini yaitu rumus support dan resistance. Karena di sini kita akan mencari resistance dan support terdekat yang bisa dicapai oleh harga pada keesokan harinya. Di sini yang perlu kita isi itu hanyalah harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan, dan harga penutupan. Di sini saya menuliskan rumus pivot yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu high ditambah low ditambah close dibagi 3, yaitu harga tertinggi di sini ditambah dengan harga terendah di sini dan ditambah dengan harga penutupan di sini dibagi dengan 3. Bisa dibilang ini harga rata-rata ketiga harga tersebut. Oke, di sini saya menggunakan contoh emiten saham Antam. Jadi kita tahu bahwa ini merupakan perusahaan yang terkena sentimen gara-gara mobil listrik. Jadi kenaikan harga sahamnya itu lonjak naik pas di akhir Desember sampai awal tahun. Oke, jadi di sini cara penggunaan rumusnya kita tinggal masukkan saja semua angka ini, lalu kita lihat resistensinya berapa. Ternyata hari ini close di 2420 dan kemungkinan target price di hari perdagangan berikutnya yaitu 2480 ada kenaikan dibandingkan dengan harga penutupan sebelumnya sebesar 2,48%. Apabila tren uptrendnya bagus, maka ada kemungkinan dia akan ke resistance yang kedua dan naik sebesar 4,96%. Untuk resistance ketiga, saya rasa agak sulit ya. Untuk bisa mencapai resistance kedua aja mungkin sudah sangat bagus. Tapi target price juga diimbangi dengan resiko penurunan. Kemungkinan penurunannya di hari perdagangan berikutnya yaitu sekitar 4,31% atau turun ke harga 2.320 sebelum akan mantul lagi ke resistance berikutnya. Atau apabila masih jebol, maka kemungkinan harga juga akan turun ke sekitar 2.220 atau turun sekitar 9,01%. Itu untuk emiten Antam.
Mari kita lihat untuk sektor banking. Saya di sini menggunakan contoh Bank Mandiri. Dengan harga-harga yang sudah saya masukkan, ternyata resistance untuk Bank Mandiri ini yaitu sekitar 6.800. Itu untuk resisten pertama. Resisten kedua sekitar 6.875. Resisten ketiga cukup bagus ya, sekitar 7.000. Dan support yang apabila harga turun, maka kemungkinan dia akan turun ke mendekati harga 6.600. Apabila masih jebol atau downtrendnya masih lebih kuat, maka dia akan jatuh sementara ke harga 6.475. Dan untuk emiten yang terakhir ya, saya menggunakan emiten consumer goods yaitu PT Mayora. Di sini saya sudah masukkan semua harga-harganya dan ternyata resistensinya juga masih cukup bagus. Masih bisa naik ke 2.817 atau naik ke 2.833 atau kemungkinan terkecilnya naik ke 2.867. Ini mungkin cukup bagus ya. Apabila harganya bukan naik alias malah turun, maka kemungkinan turunnya akan sementara ke angka 2.767. Apabila masih jebol, mungkin akan turun sampai ke 2.733 dan begitu seterusnya sampai ke support yang ketiga. Oke, sekian pembahasan mengenai rumus pivot ini. Apabila ada pertanyaan atau kesalahan saya, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, di sini saya menggunakan harga penutupan tanggal 12 Maret 2021 ya. Untuk file Excel ini juga saya akan bagikan di link di video di bawah ini. Silahkan kalian download dan ganti angkanya sesuai dengan keinginan kalian. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam investasi dini, terima kasih.